Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah akan menaikkan harga energi secara bertahap sebagai imbas kenaikan harga minyak mentah dunia. Kenaikan itu meliputi BBM jenis Pertalite, solar, gas LPG, hingga tarif listrik. Pemerintah akhirnya buka-bukaan soal rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, LPG, dan tarif listrik pada tahun ini. Hal itu tertuang dalam strategi kerja Kementerian ESDM yang disampaikan di rapat Komisi 7 DPR Rabu kemarin. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, harga minyak mentah yang jauh di atas asumsi APBN membuat pemerintah harus menghitung ulang subsidi dan kompensasi BBM. Artinya, kenaikan harga solar, Pertalite, dan gas LPG tidak bisa dihindari lagi. Bisa terjadi, misalnya kenaikan harga minyak ya dunia, dan di mana pada saat itu mungkin anggaran tidak mencukupi, ya mungkin tidak mencukupi. Nah, untuk itu memang perlu kita lakukan kalkulasi kembali, formulasikan kembali. Ya, maksudnya penyesuaian formula ini adalah penyesuaian harga. Ya, kira-kira demikian. Rencana kenaikan harga BBM subsidi ditanggapi anggota Komisi 7 DPR. Legislator Partai Golkar, Diah Roro Esti, meminta pemerintah mengevaluasi terlebih dahulu penerapan subsidi terbuka yang menyebabkan distribusi BBM subsidi selama ini salah sasaran. Karena sistem subsidi kita terbuka, otomatis seluruh baik itu pelanggan ataupun konsumen BBM bisa gampang shift gitu dari Pertamax ke solar ataupun Pertalite. Walaupun sebetulnya realistically mereka itu mempunyai kemampuan untuk membeli Pertamax gitu. Tetapi ya gampangnya aja ya mencari yang lebih murah. Nah, menurut saya karena sistem terbuka seperti ini kurang fair di masyarakatnya. Justru masyarakat yang tergolong kurang mampu itu malah tidak bisa menikmati subsidi secara keseluruhan gitu, Pak. Sementara itu, politikus PKB Syekhul Islam mendesak pemerintah menindak tegas maraknya penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU Pertamina. Menurutnya, penyimpangan tersebut bukan hanya dilakukan oleh konsumen, tetapi juga karena ada pembiaran oleh pihak SPBU. Karena kemungkinan besar kalau penyelewengan itu pasti ada persekongkolan atau dengan sepengetahuan. Nah, kita kan nggak pernah melihat mungkin ada SPBU yang ditutup sekian bulan karena menjual atau menyelewengkan BBM bersubsidi, belum pernah. Nah, ini tolong nanti Bu Dirut juga perlu dipikirkan. Selain BBM dan LPG, pemerintah juga akan menaikkan tarif listrik sebagai strategi merespons dampak kenaikan harga minyak dunia. Rencana kenaikan BBM dan listrik diyakini mampu mengurangi tekanan terhadap APBN. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apakah DPR sudah menyetujui rencana kenaikan harga BBM subsidi, LPG dan juga tarif listrik yang diajukan oleh Kementerian ESDM dan apa dampaknya bagi masyarakat? Kita akan membahasnya bersama Ketua Komisi 7 DPR RI Bapak Sugeng Suparwoto dan Ketua Harian YLKI Mas Tulus Abadi, dan juga kita akan berbincang bersama Menteri ESDM Bapak Arifin Tasrif. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Oke, kita akan awali dialog dari Pak Menteri terlebih dahulu. Pak Menteri, 2022 nampaknya akan semakin berat setelah kenaikan BBM Pertamax. Kemudian Anda dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 kemarin memberikan sinyal tarif listrik, Pertalite, solar, LPG 3 kg juga akan naik. Kenapa pemerintah harus ataupun ingin memilih opsi untuk menaikkan harga ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi kalau dicermati betul-betul, statement saya adalah kita akan melakukan evaluasi. Ya, dan evaluasi itu tentu akan dilakukan secara menyeluruh. Ya, memang kenaikan harga energi dunia ini saat ini ya itu sangat drastis. Ya, dipicu dari dua hal. Ya, pertama recovery ekonomi sesudah lewatnya pandemi
pandemi besar-besaran COVID. Nah, yang kemudian adanya krisis konflik geopolitik antara Rusia dengan Ukraina, di mana Rusia sendiri ini adalah nomor 3 besar produsen migas, ya, produk-produk minyak, dan dia merupakan negara nomor 2 terbesar pengekspor. Nah, sebagaimana diketahui, produk-produknya Rusia ini diembargo, ya, disebabkan konflik tersebut, dan kemudian negara-negara yang embargo tersebut mengambil, ya, sumber-sumber dari tempat lain. Baik, Pak Menteri, ini artinya bagian dari strategi pemerintah dalam kemudian merespon ataupun menghadapi kenaikan harga minyak dunia seperti itu. Tapi bagaimana dengan langkah pemerintah? Apakah kemudian sudah melakukan evaluasi terhadap penerapan subsidi terbuka yang menyebabkan distribusi BBM subsidi selama ini kerap salah sasaran? Ya, memang itu harus kita perbaiki dan sudah ada upaya-upaya untuk perbaikan tersebut. Ya, kita harus melakukan mungkin pilot project di beberapa tempat dengan memvalidasi DTKS kita, data kependudukan kita. Ya, kemudian juga Pertamina sudah melakukan proses pendigitalisasian sistem pengisiannya di SPBU. Nah, kemudian tentu saja kita harus menerapkan disiplin. Ya, pendapat dari kunjungan saya beberapa waktu yang lalu ke lapangan ditemukan banyaknya penyimpangan. Nah, ini kalau bisa kita tertibkan, berapa banyak yang bisa kita hemat. Ini merupakan bagian daripada evaluasi kita. Ya, saya yakin ya bocor kita ini cukup banyak, ya, dan untuk itu memang sebetulnya sudah ada perangkat, yaitu sanksi, ya, terhadap penyalahguna BBM subsidi itu dikenakan, ya, sanksi, bisa dikenakan sanksi hukuman 6 tahun plus 60 miliar rupiah. Nah, ini kami akan sosialisasikan kembali. Karena Anda sudah berbicara mengenai penyalahgunaan ataupun penyelewengan, ini marak penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU Pertamina bukan hanya dilakukan oleh konsumen, tetapi juga karena ada pembiaran oleh pihak SPBU. Apakah sebetulnya pada saat membuat aturan, pemerintah ataupun Kementerian SDM dalam hal ini punya mekanisme regulasi, mengawasi agar kemudian tidak terjadi penyelewengan penggunaan oleh pihak-pihak yang memang seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi ini? Ya, memang hal ini juga merupakan suatu isu yang harus segera kita tangani, ya, dan sebetulnya kita sudah ada perangkatnya, yaitu selain daripada Pertamina sendiri yang melakukan proses daripada pendistribusian, tetapi juga kita mempunyai badan pengatur hilir migas yang melakukan pengawasan. Nah, memang banyak hal-hal yang memang harus kita perbaiki, antara lain juga adalah peraturan nomor 191 itu yang memang saat ini sedang kita lakukan penyusunan untuk revisinya, sehingga ya yang kita bisa melakukan pendistribusian secara lebih tepat lagi kepada mereka-mereka yang berhak. Baik, Pak Menteri, kita akan ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, dari DPR sendiri, dari parlemen sendiri, bagaimana respon ketika kemudian pemerintah berbicara mengenai evaluasi formulasi harga energi? Ya, jadi DPR sendiri memang juga sudah mulai menghitung, mengingat sebentar lagi kita juga akan melakukan semacam analisa untuk merumuskan semacam pagu indikatif. Jadi sekarang mulai hari ini DPR adalah reses, nanti sebulan kemudian setelah nanti masuk akan kita mulai masuk juga mengidentifikasi berbagai indikasi untuk merumuskan pagu indikatif yang akan menjadi dasar bagi perumusan nanti APBN nanti, diantara dengan asumsi makro yang itu menyangkut tentang lifting minyak, tentang ICP, Indonesia Crude Price, dan juga subsidi. Nah, maka dari itu berbagai perkembangan yang ada juga dalam pantauan kami. Salah satunya adalah fluktuasi komoditi harga komoditi yang luar biasa tinggi, termasuk di dalamnya adalah komoditas energi, yakni minyak, gas, dan batu bara bahkan. Nah, dari sisi itu maka kita melihat langsung bahwa memang ini berimplikasi langsung terhadap
ketangguhan kita dalam energi, misalnya hal migas. Di sisi lain memang Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah masih mampu untuk menyediakan setidaknya BBM atau gas sesuai dengan yang dibutuhkan. Hanya saja di balik itu memang ada harga yang harus dibayar yang luar biasa tinggi, defisitnya dari harga produksi, harga keekonomian dengan apa yang tercantum di APBN. Tapi dilihat dari momentum ya, ataupun timingnya, bagaimana kemudian DPR akan mengawasi atau mengawal agar kenaikan harga dari Pertalite, solar, listrik, LPG 3 kg ini kemudian tidak serta-merta semuanya kemudian langsung naik, karena kita akan berbicara mengenai tekanan terhadap daya beli masyarakat. Justru itu, kalau kami menganalisa belum tentu lantas kita juga setuju dengan kita naik atau tidak naik. Begini, di tengah-tengah harga komoditas yang naik tinggi ini, juga pemerintah mendapatkan semacam windfall profit, ya, ini karena komoditas yang lain juga naik tinggi. Seperti batu bara itu sendiri, di mana itu juga kita mendapatkan devisa yang sangat besar, termasuk juga komoditas lain, ada nikel, ada dan sebagainya. Nah, ini dalam perhitungan kami nanti lantas kita setelah hitung bagaimana beban APBN akibat BBM yang kita konsumsi yang sebagian memang impor, gas dan BBM itu, dengan windfall profit yang juga ada di pemerintah. Misalnya sekarang APBN, di cadangan devisa kita mencapai 141 miliar US dollar misalnya, sangat cukup tinggi, dan itu untuk bisa membiayai ekspor kurang lebih 7,5 bulan bahkan. Jadi opsi itu belum menjadi opsi akhir bahwa ini akan pasti naik. Tidak, ini sedang kita hitung sedemikian rupa, tetapi kita tidak menutup mata dengan sebagaimana artinya ada opsi-opsi lain yang menurut DPR bisa diambil oleh pemerintah, seperti itu ya. Mas Tulus, tadi kita sudah mendengar pandangan dari pemerintah, kemudian kenapa ada alasan evaluasi formulasi harga, kemudian ada pandangan juga dari DPR. Tapi dari sisi konsumen, bagaimana kemudian dampaknya jika kemudian kenaikan harga energi ini betul-betul kemudian nantinya akan diambil opsi ini oleh pemerintah? Pemerintah mengambil opsi yang lebih kreatif dan cerdas untuk mengatasi persoalan ini, walaupun memang sulit. Karena kalau ini dilakukan serentak di tahun ini, saya kira ini merupakan satu tindak kekerasan ekonomi yang dilakukan negara kepada masyarakat, atau bahkan teror ekonomi yang luar biasa keras gitu kalau sampai dilakukan di tengah kesulitan ekonomi yang seperti sekarang ini. Sehingga kita sepakat pada Pak Sugeng untuk kemudian mencari opsi-opsi yang tidak langsung menimpakan kepada konsumen, tetapi hal-hal lain yang bisa dievaluasi terkait dengan kebijakan energi. Misalnya tadi soal distribusi terbuka untuk gas LPG 3 kg yang memang terjadi banyak ketimpangan dan kemudian menjadikan subsidi LPG menjadi membengkak. Termasuk juga formulasi subsidi kepada pengguna listrik 450 volt ampere. Itu juga mesti dievaluasi sehingga lebih mengutamakan kepentingan bersama dan bisa terjadi penghematan tanpa harus menaikkan tarif listrik, gas LPG 3 kg maupun Pertalite. Ini saya kira pemerintah harus betul-betul mengkaji secara mendalam, jangan sampai nanti masyarakat dikorbankan demi kebijakan harga ini. Oke, pemerintah harus mengkaji lebih dalam, dan tadi DPR mengatakan ini bukan opsi yang utama yang nantinya akan diambil, atau artinya ada opsi-opsi lain sebetulnya dalam mengatasi ataupun mensiasati kenaikan harga energi ini. Nah, kita akan bahas mengenai ini lebih lanjut, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pak Menteri tadi dari Mas Tulus mengatakan sebaiknya pemerintah melakukan kajian yang betul-betul mendalam, dan tadi dari pihak DPR juga ada opsi-opsi lain dibanding evaluasi formulasi harga energi. Bagaimana kemudian sikap ataupun respon dari pemerintah? Kita pasti akan melakukan evaluasi. Dan tidak mungkin kita akan membebankan masyarakat itu dengan beban yang demikian berat secara drastis gitu ya. Jadi memang kita harus melakukan beberapa upaya. Ya, pertama internal, ya, kita akan mengupayakan supaya penyaluran ini tepat sasaran, karena ini akan ada terjadi banyak efisiensi penghematan yang bisa mengurangi beban. Ya, kemudian kita juga mendorong masyarakat agar juga bisa berhemat energi, ya, membangun kesadaran untuk bisa memanfaatkan energi itu
seefektif mungkin. Dan juga ya kita punya pengalaman pada saat pandemi kemarin itu dana yang dikeluarkan pemerintah sangat besar ya untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu maka prokes itu agar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan jangan lupa itu. Pak Menteri. Kemudian yang kedua, eksternal ini kita juga harus bisa menghimbau OPEC ya untuk bisa menambah kuota produksinya. Ya, kemudian juga jangka panjangnya kita harus mempunyai program-program konversi ya, antara lain juga konversi untuk memakai kendaraan listrik. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan gas-gas kita semaksimal mungkin untuk bisa menggantikan LPG ya, tentu saja energi terbarukan ini juga harus jangka panjangnya harus kita bisa implementasikan. Baik Pak Menteri, kita ke Mas Tulus. Mas Tulus, terakhir ringkas saja, artinya apa kemudian yang harus dilakukan pemerintah agar kemudian tidak masyarakat yang menjadi korban? Ya, saya kira yang utama adalah mengevaluasi kebijakan energi yang ada saat ini, terutama subsidi energi yang sudah sangat banyak, tetapi potensi salah sasarannya sangat tinggi, khususnya di LPG 3 kg dan juga potensi untuk 450 volt ampere untuk listrik, sehingga pemerintah bisa lebih kreatif dan cerdas untuk mengulik persoalan-persoalan energi. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan ekonomi makro yang saat ini sedang sangat tidak baik, itu saya kira harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan kebijakan kenaikan tarif listrik, LPG dan solar atau pertalite. Demikian, Mbak Menteri. Baik, Pak Sugeng, terakhir apa kemudian ataupun pembahasan berikutnya kapan akan dilakukan dan kemudian apa yang akan menjadi fokus terutama dalam mengawal mengenai kenaikan ataupun harga energi ini? Ya, jadi dalam waktu dekat ini sekali lagi ini DPR sedang posisi reses ini mulai hari tadi bahkan nanti baru masuk lagi setelah Lebaran persisnya tanggal 15 bulan yang akan datang. Namun demikian kami dalam reses pun seperti saya hari ini keliling ke segera tempat, katakanlah saya kebetulan dapil Jawa Tengah, maka saya keliling Jawa Tengah bagaimana kondisi-kondisi menyangkut energi ini. Nah, yang harus dilakukan pemerintah hari ini cukupi dulu memang kebutuhan energi hari ini, yakni memang agak ada demand yang tinggi dikarenakan pasca COVID ini dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan, juga dengan konsekuensi demand terhadap energi tinggi. Dengan juga maraknya kembali mining kita, pertambangan kita karena harga komoditas tinggi, maka juga permintaan solar misalnya melonjak tinggi sekali. Dan ini memungkinkan bocor-bocor sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Menteri. Dan inilah lagi-lagi pengawasan menjadi sangat penting. Tapi dari itu semuanya adalah maka memang nampaknya subsidi harus segera dirubah orientasinya dari subsidi barang kepada subsidi orang. Karena apa? Hak semua orang adalah untuk mendapatkan barang dengan kualitas dan harga yang sama. Tetapi adalah kewajiban negara agar setiap orang itu mampu mendapatkan barang dan dengan kualitas yang harga yang juga dinikmati oleh siapapun. Itulah tugas negara yang dimaksud subsidi. Subsidi bukan menurunkan harga barang, tapi subsidi adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Oke, kita tunggu pembahasan berikutnya antara Komisi 7 DPR RI dengan pemerintah. Apa kemudian opsi yang akan diambil? Kita harapkan opsi yang terbaik yang tidak memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat ataupun tekanan terhadap keuangan pemerintah itu sendiri. Baik, terima kasih Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Bapak Arifin Tasrif, Ketua Komisi 7 DPR RI, Bapak Sugeng Suparwoto, dan Ketua Harian YLKI, Mas Tulus Abadi. Terima kasih Bapak-Bapak telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini.